Ya, terima kasih Ustazah Eti yang baik hati. Mau wangi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Teman-teman yang saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini yang sangat cerah, kita diberikan oleh Allah nikmat yang sangat besar, nikmat iman, nikmat Islam. Kalau bukan karena dua ini, mungkin kita nggak ada di sini. Nggak mungkin kita sanggup membaca surah Al-Kahfi, nggak mungkin ya. Terus yang kedua, yang selanjutnya nikmat sehat. Kalau bukan karena nikmat sehat pun kita mungkin tidak bisa berkumpul di sekolah ya, di tempat ini. Jadi nikmat-nikmat inilah yang harus kita sadari bahwasanya nikmat ini akan dimintai pertanggungjawaban. Nikmat ini akan ditanya untuk apa, ya. Apakah bernilai atau tidak. Kemudian apakah kita bersyukur atau tidak atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua bisa kita maksimalkan buat lebih dekat lagi kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan, kita sampaikan, dan kita perbanyak lagi selawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan dan cita-cita kita semua agar nanti di hari kiamat kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman semua, hari ini kita masuk ke hadis yang ke-32. Hadis yang ke-32 dalam kitab hadis Arba'in ini, hadis yang paling pendek ya. Hadis yang paling pendek matannya, isinya. Tapi cakupannya sangat luas karena ini nanti berkaitan dengan muamalah ya, muamalah sesama manusia. Ini menjadi patokan. Standarnya ini kalau kita mau bermuamalah dengan manusia. Ini, kalau ini bisa diterapkan, insya Allah dunia akan damai, dunia akan indah, nggak ada keributan, nggak ada saling cela, nggak ada saling caci, nggak ada saling hina. Insya Allah. Kalau ini bisa diterapkan. Baik, saya bacakan teksnya ya. An Abi Sa'idin Sa'di bin Malikin bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an. Dari Abi Sa'id ya, bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wala dirar. La darara wala dirara. Dah segitu doang isinya ya. Tidak boleh melakukan doror wala diror, apalagi diror ya. Apa itu maksudnya? Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya atau menimbulkan bahaya. Atau bisa juga diganti redaksinya, tidak boleh merugikan apalagi menyebabkan kerugian. Atau diganti lagi redaksinya, tidak boleh menyebabkan kemudaratan ya, apalagi menimbulkan mudarat buat orang lain. Itu redaksinya. Jadi banyak sinonim kata yang kita bisa gabungkan di kata la dororo wala diror. Nah, hadis ini pendek tapi dalam artinya ya, karena mencakup hubungan sesama manusia. La dororo wala diror ini kalau kata sebagian ulama, doror itu perbuatan yang disengaja, diror tidak disengaja. Disengaja ini maksudnya disengaja
melakukan kerusakan, disengaja melakukan sesuatu orang lain agar rugi, disengaja, direncanakan. Nah, sedangkan diror itu tidak direncanakan, tapi tetap menimbulkan kerugian juga walaupun tidak disengaja, tidak direncanakan. Nah, dua-duanya itu nggak boleh. Makanya kalau umat manusia bisa menerapkan ini, umat Islam bisa menerapkan ini, maka tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang disusahkan, tidak ada yang merasa tersakiti kalau bisa menerapkan ini. La dorora wala diror. Makanya di dalam hadis yang lain bahwasanya mudahkanlah maka engkau akan dipermudah. Nah, pernah dengar istilah itu ya? Itu sebenarnya hadis. Yasir wala tu'asir. Ya, mudahkan, jangan dipersulit. Nah, orang yang bisa memudahkan orang lain itu insya Allah akan dimudahkan lagi. Ya. Orang yang menyulitkan orang lain, insya Allah pasti cepat atau lambat di dunia, apalagi di akhirat akan dipersulit lagi. Ya, jadi hadis ini matannya, isinya itu sangat sedikit. Bahkan kalau dibandingkan dengan hadis-hadis yang lain di dalam kitab hadis arba'in ini yang paling pendek matannya, yang paling sedikit redaksinya. Tapi ini yang paling luas cakupannya, ya. Jadi ini mengatur hubungan kita sesama kita, hubungan kita dengan alam sekitar kita, dengan tanaman, dengan hewan. Tetap kita nggak diperbolehkan untuk menyakiti, ya, merusak atau melukai, nggak boleh, ya. Ustaz, gimana kalau membahayakan? Nah, kalau membahayakan beda lagi, ya. Kalau dia membahayakan berarti kita harus membela diri. Kalau ada harimau, wah kata Ustaz Marzuki nggak boleh disakiti. Udah ayo tos-tosan dah, harimau lawan ente. Bisa nggak ya? Tetap kalau itu membahayakan, ada ular yang berbisa misalnya, ya udah. Kalau membahayakan ya bunuh, matiin, ya. Jadi kita harus bisa mengkondisikan. Ya. Tapi secara umum hadis ini menyuruh kita untuk saling tebar kasih sayang, tebar kebaikan, bukan saling menyakiti, bukan saling menyulitkan, bukan saling menghina atau yang lainnya. Ustaz, gimana kalau ada orang emang hobinya menghina mulu? Ya udah biarin, doain aja, doakan, biar dapat hidayah atau yang lainnya. Kalau kita bisa membalas, ya, ini dalam Islam diatur. Ketika kita bisa membalas perbuatan buruk seseorang, diaturnya bagaimana? Kalau bisa maafkan, itu lebih utama. Terus kalau bisa dibalas gimana Ustadz? Balas nggak? Balas nggak nih? Ada kesempatan buat membalas misalnya. Balas jangan, ya. Jangan. Jadi keburukan yang dibalas dengan keburukan lagi, maka itu sama statusnya kita dan orang itu. Jadi Islam itu mengatur kalau kita diperlakukan gak baik, maka kita harus memperlakukan dengan baik. Kita kasih sebaliknya. Itu Islam mengaturnya seperti itu. Ya. Bukan dibalas. Wah, kemarin saya dikerjain, sekarang saya kerjain lagi, helmnya saya umpetin. Misalnya begitu, nggak bisa, nggak boleh, ya. Yang boleh membalas, ya, yang boleh membalas itu adalah ketika ada hukuman kisos. Tahu ya hukuman kisos ya? Jadi dalam Islam itu ada yang namanya kisos, dipukul lagi, dibunuh lagi, dipotong lagi. Itu pun sudah melewati peradilan Islam. Itu baru boleh. Tapi di luar itu, kalau bisa dimaafkan. Kalau bisa diampuni, ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang sedikit ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.